Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yudi di channel YouTube Komunitas Lambung Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin, saya tinggal di lereng Gunung Slamet, tepatnya di Desa Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Saya bisa menikmati udara segar, kemudian menikmati keindahan alam di pegunungan dalam keadaan sehat ya, alhamdulillah. Dan saya juga bisa berbagi dengan perasaan tenang, perasaan nyaman ya, karena di sekeliling saya eh, hawa-hawanya itu hawa-hawa sejuk, adem ya. Jadi ketika saya membuat video ini juga mood saya bagus, kemudian perasaan tenang, dan saya niatkan untuk berbagi bagi teman-teman ya, dan semoga bisa bermanfaat. Kemudian teman-teman yang menyaksikan video ini semoga senantiasa diberikan kesehatan juga ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kelancaran rezeki, juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, bagi teman-teman yang sakit, saya doakan juga semoga lekas diberikan kesembuhan, diberikan kesabaran dalam menghadapi dan menjalani ujian sakit ini, dan tetap semangat untuk sembuh, karena kesembuhan insya Allah hal yang nyata. Baik teman-teman, jangan lupa komen, like, share, subscribe juga, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi teman-teman tidak ketinggalan informasi yang saya berikan ya, yang insya Allah bisa bermanfaat, amin. Dalam video kali ini saya akan berbagi tips ya, bagaimana caranya mengurangi gangguan kecemasan dan juga serangan panik. Hal ini biasanya sering dialami oleh penderita penyakit asam lambung. Seperti yang saya alami ya di beberapa tahun lalu. Jadi ketika saya mengalami penyakit asam lambung juga disertai gangguan kecemasan dan juga serangan panik. Jadi apa tipsnya? Yang pertama adalah perbanyaklah zikir. Jadi teman-teman yang muslim, selain zikir setelah sholat, juga di setiap aktivitas usahakanlah untuk berzikir ya, karena selain kita bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala, juga insya Allah bisa menimbulkan efek ketenangan di dalam diri kita. Ketika kita tenang, insya Allah intensitas serangan gangguan cemas dan serangan panik itu bisa berkurang. Seperti itu. Simple ya teman-teman. Jadi teman-teman sebisanya saja. Misalkan zikir yang paling gampang ya, istighfar mungkin, kemudian terserah teman-teman ya, intinya jangan sampai memberatkan, cukup diucapkan ya, kalau bisa diresapi di dalam hati juga ya, seperti itu. Ini simple tapi insya Allah efeknya cukup bisa dirasakan. Kemudian yang kedua adalah self talk atau berbicara kepada diri sendiri. Jadi sebetulnya self talk itu bukan untuk mengurangi gangguan kecemasan ya. Dalam teorinya self talk itu sebetulnya untuk membuat positif pikiran kita. Jadi di dalam teori itu ada namanya law of attraction. Jadi hukum tarik menarik. Apa yang kita pikirkan itulah yang akan kita dapatkan atau kita alami. Jadi kita berusaha self talk untuk merangsang agar pikiran kita, hati kita, dan diri kita itu berusaha untuk
selalu berpikir positif. Semisal self talk itu di dalam hati bisa, kemudian diucapkan juga bisa. Semisal ya, kita sedang putus asa dalam urusan pekerjaan. Semisal ya ini, teman-teman bisa mengucapkan pada diri sendiri, katanya pengen kaya, kok nggak semangat, kok putus asa gitu. Itu contoh, bisa diucapkan, bisa juga dikatakan di dalam hati. Intinya berbicara kepada diri sendiri, berkomunikasi kepada diri sendiri. Itu bukan gila ya teman-teman. Kita berbicara pada diri sendiri itu ada teorinya. Jadi bukan berarti kita gila karena berbicara sendiri. Nah, itu kita merangsang diri kita supaya lebih berpikir positif, lebih merasakan hal-hal positif ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah afirmasi positif. Afirmasi positif adalah kalimat-kalimat yang diucapkan kepada diri sendiri, yang mana kalimat itu adalah kalimat-kalimat positif. Jadi self talk dan afirmasi positif itu dua hal yang bergandengan. Teman-teman bisa self talk tapi mengatakan kalimat negatif. Tapi dengan afirmasi positif, teman-teman harus mengucapkan kalimat-kalimat positif kepada diri sendiri. Misal ya, Allah Maha Baik, Allah Maha Penyembuh, insya Allah saya bisa sembuh, insya Allah saya bisa sehat, insya Allah saya bisa kaya. Nah, kalimat-kalimat positif seperti itu harus sering diucapkan, baik diucapkan secara lisan maupun di dalam hati, seperti itu. Itulah afirmasi positif. Nah, berarti 3 hal tadi itu teman-teman bisa selang-seling ya. Jadi berzikir, kemudian bisa diselingi dengan afirmasi positif, kemudian self talk juga. Intinya ucapkanlah kalimat-kalimat positif. Semisal saya bisa sembuh, saya bisa sembuh, saya bisa sembuh, saya akan sembuh dengan cepat, saya akan sembuh dengan cepat, saya akan sembuh dengan cepat. Nah, boleh juga bebas. Jadi kalimat afirmasi positif itu berisi kalimat-kalimat positif yang diperuntukkan diri kita sendiri. Ketika kita sering mengucapkan hal-hal positif, ketika kita sering mendengar hal-hal positif, otomatis mindset kita juga akan menjadi lebih positif. Dengan begitu, gangguan kecemasan juga serangan panik akan lebih berkurang. Karena serangan panik dan gangguan kecemasan itu timbul karena beban pikiran kita berlebihan, khususnya menampung beban-beban yang negatif. Seperti itu. Jadi tidak mungkin teman-teman merasakan senang, merasakan hal positif, tapi tiba-tiba asam lambung kambuh gitu. Itu sangat jarang ya. Yang sering terjadi adalah ketika teman-teman merasakan sedih, beban pikiran negatif terlalu banyak, nah otomatis asam lambung kambuh, serangan panik timbul, kemudian gangguan kecemasan timbul juga, seperti itu. Jadi 3 hal tadi itu cukup menolong teman-teman ketika terjadi serangan panik, gangguan kecemasan, dan juga melatih diri kita untuk berpikir lebih positif. Dengan berpikir lebih positif, mindset kita positif, gangguan kecemasan insya Allah berkurang, serangan panik juga insya Allah berkurang. Seperti itu. Afirmasi positif juga masih sering saya ucapkan sampai hari ini. Jadi saya biasanya melatih diri terus menerus supaya saya lebih tenang ya.
kemudian supaya saya jauh lebih berpikir positif. Jadi ketika kita berpikir positif, kita akan menjadi lebih bijak. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, kita tidak hanya berpikir dari satu sudut pandang, bisa menilai dari berbagai sudut pandang yang akhirnya kita membuat keputusan-keputusan yang juga lebih bijak, lebih positif, dan berakhir baik untuk semuanya. Seperti itu. Berpikir dari berbagai sudut pandang bukan berarti berpikir rumit ya teman-teman. Beda. Berpikir rumit atau berpikir negatif itu beda dengan menilai dari berbagai sudut pandang. Kalau berpikir negatif itu berdasarkan kebiasaan atau tabiat kita yang masuk ke dalam penyakit hati juga biasanya. Kemudian kalau berpikir bijak itu berdasarkan tingkat kedewasaan seseorang. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa coba hal tadi ya. Intensitasnya tidak harus sepanjang hari, tapi bisa dicoba dulu. Mungkin setiap jam berapa, kemudian zikir setiap jam berapa, kemudian self talk dan afirmasi positif setiap jam berapa, seperti itu bisa dijadwalkan. Tapi syukur-syukur bisa dilakukan sepanjang hari, apapun aktivitas teman-teman. Bagaimana kira-kira? Semoga informasi ini bermanfaat ya teman-teman. Karena kalaupun kita tidak sakit, berpikir positif adalah hal yang bagus, bermanfaat bagi diri kita sendiri ya. Jadi tidak ada salahnya tips ini dicoba teman-teman. Tidak merugikan, tidak akan merugikan, kemudian gratis juga, kemudian tidak syirik ya, seperti itu. Tips dari saya adalah selanjutnya ya, teman-teman bisa mencari informasi dari mana saja, dari sumber apa saja, asalkan masih dalam koridor yang sewajarnya, masih dalam tahapan wajar ya. Jangan sampai menyimpang dari agama yang sekiranya tidak masuk akal, tidak perlu dicoba. Tidak masuk akal dalam artian kaitannya dengan gaib, seperti itu ya teman-teman. Apalagi mendatangi dukun, jangan sampai. Lebih baik pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga sakitnya menjadi ladang penggugur dosa, kemudian menjadikan diri kita jauh lebih baik ke depannya, jauh lebih bijak juga. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Silahkan dicoba tipsnya. Syukur-syukur menimbulkan efek sesegera mungkin. Baik, tetap semangat teman-teman. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.